Masih bersama saya, Dedi Susanto. Hari ini kita akan membahas mengenai karma dan kelahiran kembali. Jadi di dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum karma, ya, baik itu pengertiannya maupun cara kerjanya dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita membahas hubungan antara hukum karma dan kelahiran kembali. Di dalam agama Buddha, kelahiran kembali itu disebut dengan Punabhawa atau Punarbhawa. Jadi kelahiran kembali itu biasa orang menyebutnya sebagai reinkarnasi, atau ada istilah lagi yang menyebutnya kelahiran berulang. Artinya, hari ini kita lahir sebagai manusia. Suatu hari kelak, ketika kita meninggal, kita akan lahir kembali menjadi makhluk apapun. Ya, kita tidak pernah tahu kita akan menjadi makhluk apapun, ya. Tetapi yang jelasnya ketika kita telah meninggal, kita akan lahir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan di dalam agama Buddha. Itu sudah pasti. Ya. Jadi bagaimana hubungan karma? Ya, karmalah yang membawa kita kepada kelahiran kembali. Ya, karena masih ada karma kita, maka kelahiran kembali terjadi. Berbeda dengan para arahat, berbeda dengan Buddha. Mereka sudah memotong semua karmanya, baik itu karma buruknya, baik itu karma baiknya. Ya, mungkin bahasa yang lebih enak didengar bukan memotong, tetapi mereka sudah melunaskan semua karmanya, sehingga tidak lagi terjadi kelahiran terhadap mereka. Itulah yang kita sebut dengan nibbana. Jadi bagi kita manusia biasa, ya, kita masih ada kelahiran kembali. Karena apa? Kita belum menuntaskan karma-karma kita. Ya, kita belum menuntaskan karma-karma kita. Jadi kita akan lahir kembali ke kehidupan akan datang. Termasuk yang biasanya banyak agama-agama apapun itu, ya, agama apapun itu, mereka mengejar yang namanya surga. Jadi di dalam agama Buddha, surga itu belum final. Karena karma baik kita, maka kita terlahir di surga. Ya, ingat, lahir kembali di surga. Dan nanti ketika usia kita habis sesuai dengan karma kita lagi, ya, ketika kita sudah di surga, usia kita habis di alam surga, maka kita akan lahir lagi. Kita nggak pernah tahu. Kita akan lahir lagi jadi manusia, atau jadi binatang, atau jadi hantu, ya, atau terlahir di neraka. Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi karma menentukan kelahiran kita. Karma menentukan kelahiran kita. Baik buruknya perilaku kita di dalam kehidupan sekarang ini menentukan kehidupan apa yang akan kita jalankan di kelahiran akan datang. Jadi dua hal ini sangat erat. Ya, jadi karma ini tidak bisa dipisahkan dari kelahiran berulang. Ya, jadi kita akan terus-menerus berputar terus sampai kita melunaskan semua karma kita. Sama seperti Buddha, para arahat sekalian, ya. Kita ambil saja contoh misalnya Anggulimala. Ya, Anggulimala terlahir dia ketika itu menjadi seorang pemuda, ya. Dia membunuh 999 orang, kemudian jari tangannya itu dijadikan kalung oleh dia. Ya, ketika itu dia bertemu dengan Buddha. Ketika Buddha memberikan beberapa khotbah sama dia, akhirnya dia melepaskan kegiatan membunuhnya itu, kemudian dia menjadi seorang biku arahat. Ya, dia merealisasi nibbana. Terus apakah karma buruknya membunuh 999 itu hilang? Tidak, tetapi dia melunaskannya di kehidupan saat itu. Kenapa kok bisa lunas? Kenapa karmanya itu tidak menyambung di kehidupan akan datang? Karena ketika itu dia bertemu dengan seorang Buddha. Ya, karma baiknya lah itu. Bertemu dengan seorang Buddha, Buddha menyadarkannya, ya. Dia mengerti, dia berlatih, akhirnya dia menyelesaikan karmanya.
Ya, tetapi bukan berarti membunuh 999 orang itu tidak membuahkan akibat. Dia membuahkan akibat, tetapi akibatnya hanya berbuah di kehidupan terakhirnya itu. Ya, dia tidak menarik lagi ke kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, Anggulimala ketika dia menjadi seorang biku, ya, dia pergi ke rumah-rumah masyarakat untuk meminta dana makanan, ya, orang sangat membenci dia, dilempari batu dan lain sebagainya. Itulah karma yang dihabiskannya. Dia tidak membawa lagi karma ke kehidupan akan datang. Itu adalah orang yang mencapai Nibbana. Tetapi bagi kita yang tidak mencapai Nibbana, maka karma kita akan terus-menerus menuntun kita ke kelahiran akan datang di salah satu dari 31 alam kehidupan. Jadi karma mendukung kepada kelahiran berulang. Ya, oleh sebab itu ajaran agama Buddha mengajak kita untuk mencapai Nibbana supaya karma itu selesai, kita berhenti dari kelahiran berulang, kita berhenti dari samsara, maka kebahagiaanlah yang kita dapatkan, kebahagiaan tertinggi yang itu kita sebut dengan Nibbana.